Menemani hijrahmu setiap hari. Kembali lagi bersama kita di sini di Radio Al-Fatih 107,3 FM menemani hijrahmu setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim. Alhamdulillah hari ini di tanggal 6 Agustus 2025 bertepatan di hari Rabu 12 Safar 1447 Hijriah. Kita ada program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Hikmah Pagi bersama Ustadz Haji Rahmat Hidayat Nasution LC yang akan membimbing kita memahami tema kita yang kali ini, yaitu tanda-tanda lemahnya iman serta langkah-langkah untuk memperbaikinya. Sahabat muslim, kita ada live streaming di TikTok di @radioalfatih, dan jangan lupa sahabat muslim untuk berinteraksi langsung atau bertanya bersama Ustadz melalui WhatsApp di 0821 72118659, dan jangan lupa kita ada streaming di website di alfatih-media.com sahabat muslim. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita simak kajian kita hari ini bersama Ustadz Haji Rahmat Hidayat Nasution LC dengan tema tanda-tanda lemahnya iman. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan dari studio Radio Al-Fatih, semoga sahabat muslim dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemantapan beriman kepada Allah, diberikan kekuatan beribadah, dan buat yang sedang dalam di perjalanan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai ke tujuannya. Baik sahabat muslim, hari ini kita mau berbicara tentang tanda lemahnya iman. Sering kita dengar ya sahabat muslim bahwa katanya adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Apa yang dimaksud dengan naik turun? Yang dijelaskan oleh sebagian para sahabat, para ulama, itu bukan imannya yang naik sahabat muslim, tapi yang naik itu maksudnya adalah frekuensinya. Yang turun adalah frekuensinya. Artinya tingkatannya yang tingkatannya yang turun, imannya tidak gitu. Iman itu tetap statis ya sahabat muslim. Jadi jangan sampai kita berpaham bahwa imanku lagi naik, ini imannya yang naik. Wah, sedang buat jahat dia, ini imanku yang turun. Bukan. Yang turun itu adalah tentang frekuensinya, gelombangnya, sama kayak radio ya sahabat muslim. Radio Al-Fatih ini tetap namanya Radio Al-Fatih 107,3 FM. Tapi didengar oleh pendengar bisa tergantung. Bisa dia sinyalnya bagus, naik dia. Pas ketemu titiknya, oh terang kali Radio Al-Fatih. Tapi kalau dia jauh dari sinyalnya, bisa jadi dia menjadi lemah. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Itulah dia namanya frekuensinya turun. Jadi sahabat muslim, ketika kita berbicara tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu tetap. Tetapnya iman itu bagaimana? Tetapnya iman itu sahabat muslim adalah terkait dengan rukun iman. Iman yang tetap itu kan, pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada para malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, keempat iman kepada Rasulullah, kelima iman kepada hari kiamat, keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, itu iman yang ini tetap. Tapi frekuensi tingkatan keimanan kita yang kadang-kadang turun. Ketika kita berbicara tentang Allah, kadang-kadang mantap luar biasa, kadang-kadang turun dia. Artinya tingkat keimanan yang mengalami penurunan. Nah, bagaimana dia bisa mengalami peningkatan Ustadz? Ketika dia misalnya dari sisi amaliyahnya semangat sekali dia beribadah, luar biasa. Itu tingkat keimanannya tinggi. Atau ketika dia misalnya mendapatkan musibah, akhlaknya itu tetap dia mampu bersabar gitu. Nah, ini adalah tingkat keimanannya naik.
Tapi ada yang imannya turun. Kapan itu? Ketika ibadah dia malas dari sisi perbuatan. Atau sahabat muslim, ketika dia misalnya kayak kemarin kita bilang ada 9 sebab orang menderita. Salah satunya dia menjadi memiliki ya sahabat muslim, memiliki sifat yang menderita tadi gitu ya, misalnya buru-buru gitu ya. Ah, ini adalah bagian dari tanda tingkat keimanannya turun. Nah, jadi sahabat muslim, jangan sampai kita memahami bahwa iman itu bisa naik, bisa turun, imannya yang bertambah atau iman yang turun. Yang dimaksud dengan iman naik dan iman turun itu hanyalah tingkat keimanannya, atau bahasa radionya itulah dia yang disebut dengan frekuensi atau gelombangnya. Dia gelombangnya bisa naik, bisa turun. Nah, itulah yang dikatakan al-imanu yazid wa yanqus. Kalau orang sekarang bilang imannya sedang futur katanya. Futur itu maksudnya adalah sedang berada di bawah. Artinya iman, pada tingkat keimanannya sedang mengalami penurunan. Nah, Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan iman? Para ulama sering mengatakan bahwa yang dinamakan iman itu adalah al-imanu tasdidkum bil qalbi wa takrirum bil lisan wa af'alu bil arkan. Yang namanya iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan secara lisan dan membuktikan secara anggota tubuh. Ini makna iman, sahabat muslim, dalam kesempurnaannya. Kalau orang misalnya makna imannya memang membenarkan dalam hati, yakin seyakin-yakinnya tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperbuatnya, dan mampu dia menerima, mengucapkan secara lisan terhadap apa yang dihadirkan oleh Allah, tetap dia bersabar, bersyukur dan ridho. Dia buktikan dengan anggota tubuhnya, walaupun dia dalam keadaan sakit, dia tetap semangat beribadah. Walaupun dia dalam keadaan sulit, dia tetap semangat beribadah. Walaupun dia dalam keadaan, mohon maaf, rezekinya sedang berkurang gitu ya, tidak kurang mencukupin gitu ya, dia tetap semangat beribadah kepada Allah. Ini namanya orang yang memiliki iman yang secara sempurna. Minimalis iman itu di mana, Ustaz? Minimalis iman itu yang penting dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Walaupun tingkat keimanannya sedang turun, begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ngeluh aja dia. Begitu misalnya dikasih Allah nikmat sedikit, nggak pernah dia bersyukur, ingkar, taunya nikmat itu kalau dapat jenisnya besar kan gitu kan. Atau misalnya dia melampaui batas, nah itu imannya sedang turun. Atau suka membantah. Jadi kalau ada istri-istri yang suka membantah suaminya, berarti imannya turun. Kenapa? Karena dia memang ya namanya istri harus patuh kepada suami. Ya dia turut dong sama suaminya gitu ya. Istri ada yang pala dia nengok suaminya gitu ya, kesel dia lihat suaminya, berarti imannya sedang turun. Kalau dia misalnya imannya mantap, ketika dia misalnya mengalami hal seperti itu, dia sabar. Kenapa? Sepala-palanya orang ada batasnya. Ketika dia sudah yakin dengan itu namanya frekuensi imannya naik. Gitu ya sahabat muslim ya. Nah, buat yang jomblo, berarti kalau misalnya dia sampai saat ini belum ketemu jodohnya, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik buat dia. Yang penting dia tingkatkan amal ibadahnya, itu tanda imannya naik. Tapi kalau dia ngeluh udah kayak gini, belum ada juga datang jodohku, berarti frekuensi imannya turun. Jadi pertanyaan yang kayak kemarin tuh Mbak Pita yang ditanya, Ustadz kalau misalnya nggak ada jodoh di sini, apakah akan dapat jodoh nanti di akhirat dikasih oleh Allah? Kalau dia berkeyakinan seperti itu, yang penting ku baguskan kualitas ibadahku, itu imannya sedang naik. Tapi kalau dia ngeluh, nggak datang jodohku, ya juga kalau nanti di akhirat betul Tuhan kasih, kalau nggak kasih katanya kan gitu. Kayak mana? Ini namanya frekuensi imannya turun. Kemarin siapa yang nanya ya? Lupa saya. Itu pokoknya ada yang kayak gitu. Nah, kalau ditanya seperti itu, misalnya dia bisa menyikapinya dengan baik, itu tanda imannya naik. Tapi kalau tanda frekuensi imannya naik. Tapi kalau dia nggak bisa menyikapinya dengan baik, itu tanda imannya sedang turun. Nah, sahabat muslim, makanya dikatakan ya di dalam kitab Durun Nafis ya, apalah rukun syahadatin gitu. Rukun syahadatin itu adalah 3, ada nafi, ada isbat, satu lagi ada Muhammad. Nafi itu apa? Menidakkan. Isbat itu adalah menetapkan. Jadi seminimalnya dia mengatakan apa tanda imanmu kepada Allah? Dia mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Apa pengertian Tuhan? Tuhan itu adalah tidak berhajatnya dia kepada sesuatu apapun, tapi sesuatulah yang berhajatnya padanya. Istighna'u an kulli ma siwa wa iftikaru ilaihi kullu ma siwa.
Itulah adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah berhajat kepada hambanya, tapi hambanya lah yang berhajat kepadanya. Nah, dia punya keyakinan seperti ini, inilah seminimal iman. Walaupun mungkin ketika dalam aplikasi afalnya dia tidak rajin sholat, tidak rajin beribadah kan gitu ya. Kalau sholat fardu, puasa dia kerjain, tapi kalau untuk sunnah dia ndak membuktikan dengan maksimal kan gitu ya. Terus secara lisan, dia mengakui bahwa Allah itu tak berhajat kepada hambanya, tapi hambanya yang berhajat kepadanya. Secara lisan dia sering mengeluh. Padahal dia tahu kalau dia adalah hamba, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sahabat muslim, kalau ditanya bahwa iman itu naik turun, sekali lagi saya katakan bukan imannya, tapi frekuensi atau tingkat keimannya yang naik atau tingkat keimanannya yang turun. Nah, tentu saja sahabat muslim yang kita bahas di sini adalah tingkat indikator iman seorang itu lemah atau turun. Kalau naik tidak perlu, karena begitu kita menjaga diri dari yang lemah ini pasti posisinya naik. Apa itu tanda indikator bahwa iman kita lemah? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Tanda-tanda bergantungnya kepada amal adalah bentuk kurang pengharapan kita ketika terjadi lemahnya amal. Maksudnya gini sahabat muslim. Tanda bahwa indikator kita lemah, kita suka mengukur pemberian Tuhan itu dengan amaliyah kita. Aku ini udah rajin sedekah. Ku dengar-dengar cerita ustadz-ustadz itu katanya, kalau aku rajin bersedekah, maka rezekiku bertambah. Tapi kulihat nggak ada tambah-tambahnya. Ini dia berpegang sama amalnya namanya. Ini imannya frekuensinya turun. Misalnya dia sakit, dawu mardokum bis sedekah, kata Nabi, obati penyakitmu itu dengan sedekah. Udah rajin kali aku sedekah, enggak juga sembuh-sembuh. Kan gitu. Ini dia ngeluh, dia menunjukkan ini, aduh udah sedekah enggak sembuh-sembuh juga. Ini menandakan frekuensi imannya turun. Kenapa frekuensi imannya turun? Karena dia berpegang sama amal. Padahal Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu itu tanpa intervensi. Tidak ada Allah menetapkan itu ya ini karena kau sedekah aku buat, enggak. Ada sedekah, tidak ada sedekah, Allah sudah menentukan. Jadi bukan karena sedekah Allah menjadikan segala sesuatu, bukan juga karena doa kita Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala hal yang terjadi pada diri kita tanpa ada intervensi siapapun. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat. Bahkan di ayat yang lain surah Al-Qasas Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lakumul khiyarah. Segala yang diciptakan itu berdasarkan kehendak Allah. Kehendak Allah itu mutlak, tidak terpengaruh oleh campur tangan manusia. Jadi makanya apa yang dipilihkan oleh Allah itulah yang terbaik. Nah, jadi kalau ada orang beramal lalu dia bergantung sama amalnya, itu tanda lemah imannya. Frekuensi imannya lemah ya sahabat muslim. Tanda frekuensi imannya lemah. Misalnya dia udah sholat duha nih, rajin kali dia sholat duha. Begitu rajin sholat duha, kok rezekiku nggak gitu-gitu meningkat ya gitu. Ku tengok kawan tuh nggak pernah dia sholat duha, tapi luar biasa rezekinya. Dia menggantungkan rezeki itu disebabkan karena amal, itu tanda lemahnya frekuensi imannya. Harusnya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi itu sesuai dengan kehendaknya, bukan dikarenakan intervensi dari amaliyah yang kita lakukan. Amaliyah yang kita lakukan ini semata-mata bukti kehambaan kita, ikhtiar kita memohon. Tapi tidak boleh kita memaksa. Dengan ikhtiar inilah Allah harus menjadikan segala sesuatu. Bisa jadi dengan sebab ikhtiar ini Allah kasih, bisa jadi enggak karena sebab itu. Kita belajar ya sahabat muslim dari kisahnya Siti Hajar yang saya ceritain ya. Siti Hajar itu ikhtiar mencari air itu antara Safa dan Marwah. Ternyata ikhtiarnya tadi tidak membuahkan hasil. Allah berikan ternyata pas saat lewat hentakan kaki anaknya Ismail. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu bukan semata-mata karena ikhtiar kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu itu semata-mata karena kasih sayangnya kepada kita. Sehingga sahabat muslim,
lewat hentakan kaki Ismail baru dimunculkan air Zam-Zam. Maka dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin kita adalah bagian dari orang yang aktif one day one juz, udah rajin kali aku baca Quran ini. Tiap hari 1 juz, tapi persoalanku ndak hilang-hilang. Suamiku ngamuk aja kerjanya di rumah, kata mama-mama itu ya misalnya. Nggak ada berubahnya. Jangan dia berpegang sama amalnya. Dia beramal semata-mata karena Allah. Suaminya marah, memang inilah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama dia. Dia terimalah kenyataan, semarah-marahnya orang ada batasnya. Takkan mungkin dia 24 jam itu marah. Maka ketika misalnya berhenti marahnya, dia bersyukur kepada Allah. Nah, disinilah dia akan menjadi orang yang imannya naik. Imannya turun kapan? Ketika dia mengeluhkan terkait dengan apa yang tidak baik yang dia dapatkan dalam kehidupan, seperti misalnya suaminya marah-marah atau ngamuk-ngamuk ya. Sobat muslim, jadi ketika kita memahami apa yang dikatakan Ibnu Athaillah min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal, tanda bergantungnya seorang itu kepada amal adalah lemahnya pengharapan kepada Allah ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkannya. Nah, ini dia sobat muslim ya. Jadi artinya kita seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang berimannya dengan benar, jangan menjadikan amal kita itu seolah-olah menjadi sebab Allah ciptakan sesuatu. Tapi jadikanlah amal kita itu harapan kita, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kalau belum dikasih sayang, dikasih oleh Allah, Allah lebih tahu kapan itu layak diberikan kepada kita. Maka dalam beramal itu yang dimunculkan bukan bukan hasilnya. Yang dimunculkan itu adalah sifat roja dan khauf kita. Roja itu apa? Harapan kita. Semoga dengan amaliyah ini Allah curahkan kasih sayangnya sehingga terjadi apa yang kita harapkan. Kemudian khauf kita apa? Takut kita apa? Takut amaliyah kita ini tidak sempurna. Ketika amaliyah tidak sempurna, khawatirnya Allah menjauhkan rahmatnya dari kita. Maka ketika seorang hamba itu mampu memunculkan seperti ini, maka imannya akan bisa frekuensi imannya akan terus naik, akan terus menjadi orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, bahkan sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi sahabat muslim, jangan kita berpegang kepada amal. Artinya kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal itu hanya ikhtiar kita agar dicurahkan Allah kasih sayangnya sama kita. Tapi kapan Allah mencurahkan kasih sayangnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka dikatakan bahwa Allah itu punya sifat ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsi. Artinya berdiri dengan sendirinya. Allah menciptakan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada intervensi dari orang lain. Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diintervensi. Apa yang ingin dikehendaki Allah itulah terjadi. Maka ketika kemarin Bang Muhammad Hidayat ya, anggota komisioner ya KPI, yang waktu itu mendengar Radio Al-Fatih, dia menceritakan ke kita bahwa katanya Allah Subhanahu wa taala, ada orang mencakapkan di YouTube katanya, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa Tuhan tak kuasa menciptakan anak dan istrinya? Perlu dipahami buat orang yang ngomong di YouTube itu, kuasanya Allah itu berkaitan dengan makhluknya, bukan terkait dengan dirinya. Ketika Allah kuasa dengan makhluknya, ya Allah artinya mengetahui apa yang pantas untuk makhluknya, bukan terkait dengan dirinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu esa. Ketika dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segalanya, bukan seperti manusia. Manusia itu membutuhkan hajat kepada orang lain. Jadi sehingga maka ta'alluq berkaitan dengan masalah kudrat, sifat kudrat dan iradat itu berurusan dengan hamba, bukan berurusan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat muslim, di surah Al-Hijr ayat 50 itu kan Allah mengatakan ya, 950, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bahwasanya sungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Itu contoh dalam Quran ya. Ayat ini kan sebenarnya memberikan penegasan kepada kita bahwa sifat roja dan haub itu harus diterapkan dalam kehidupan kita secara berimbang. Artinya kita nih dalam beramal harus punya pemahaman ada roja, ada haufnya.
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah yang kita lakukan ini Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Timbul juga rasa takut kita dalam amaliyah kita ini ada yang kurang sempurna. Kurang sempurna itu bisa jadi dari sisi rukunnya, dari sisi syaratnya, atau bisa jadi amaliyah kita ini kurang dari sisi akhlaknya. Apa itu? Kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada timbul rasa takut. Disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sampai pada titik keseimbangan, ada roja, ada khaufnya kepada Allah, maka dalam menjalani kehidupan ini dia akan tenang. Disitulah level tingkat frekuensi keimanannya menjadi naik. Nah, maka sekali lagi dikatakan bahwa seorang hamba itu tidak boleh bergantung kepada makhluk, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga dia bergantung kepada amalnya, bergantunglah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal semata-mata hanya berharap kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab datangnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang dihajatkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat muslim, untuk apa kita harus memiliki sifat harap dan takut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, sifat roja, sifat harap itu kepada Allah diperlukan manusia agar tidak masuk dalam posisi dia menjadi orang yang putus asa. Kemarin kan kita sudah bahas ya sahabat muslim di sini terkait dengan kenapa kita menderita. Salah satunya kan gara-gara ya kita mungkin melakukan sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk inilah yang menyebabkan kita menjadi putus asa. Misal nih, yang kemarin kita contohkan Al-Isra ayat 11 itu ada sifat buruk ya. Apa itu? Suka tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Suka kali mau kita buru-buru. Nah, ketika buru-buru ini akan menjadikan kita cepat putus asa. Udah kita kerjakan ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Buru-buru kita ngerjakan ini. Tidak sesuai harapan, kita putus asa. Harusnya kita lakukan segala sesuatu itu, kalaupun kita melakukannya dengan cepat, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Kalau memang belum diberikan oleh Allah, bersabarlah kita. Atau misalnya sifat buruk yang lain yang supaya kita ini frekuensi imannya naik, ya tetaplah menjadi orang yang pemurah, jangan kikir. Kalau kikir itu menjadikan kita lebih cepat putus asa. Belit-belit kita, putus asa kita nanti. Kenapa ya si Anu tuh tidak pernah ngasih sama aku? Nah, itu disebabkan bisa jadi karena kikir kita. Akhirnya kita menjadi orang yang putus asa. Maka buat kita nih sahabat muslim ya, menemani hijrah setiap hari di Radio Al-Fatih ini mengingatkan kepada kita, sekalipun kita seorang hamba yang dosanya banyak, jangan pernah putus asa terkait dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan Allah itu jauh lebih besar dan lebih luas dan tak terhingga buat kita. Sehingga sahabat muslim di Radio Al-Fatih ini kita kan sering tuh dengar ya sahabat muslim, ada kisah-kisah yang luar biasa. Ada kisah-kisah kejadian yang luar biasa. Tadi sebelum siaran ada kisah tentang Aisyah. Aisyah itu tidak pernah putus asa. Walaupun dia digosipin satu Madinah bahwa dia diduga telah melakukan selingkuh dengan Sofwan ya. Sofwan namanya kalau nggak salah sahabat itu kan. Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah menyerah. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karakter orang yang roja. Lalu kemudian bagaimana memunculkan sifat khauf dalam ibadah kita? Dalam khauf itu ya kita tidak boleh sembrono dan tidak boleh lepas kontrol. Kalau tadi kisahnya yang sahabat muslim dengar sebelum siaran ini tentang Aisyah yang difitnah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan, lihat karakter Rasul. Rasul itu punya sifat khauf, takut dia. Apa itu? Tidak sembrono. Tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul emosi yang tinggi walaupun masyarakat sudah menceritakan. Yang dibuat oleh Rasul tetaplah dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawaban. Walaupun jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cukup lama ditunggu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah itu mengungkapkan doanya Nabi siapa tadi? Ayahnya Nabi Yusuf.
lupa saya nama ayahnya Nabi Yusuf, itu ayahnya Nabi Yusuf menceritakan tentang Nabi Yusuf, disitulah baru turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia bersandar ke dinding hingga wajahnya gemeteran. Nah, itu di situ baru Nabi Muhammad SAW mendapatkan penjelasan dari Allah bahwa Aisyah bukanlah orang yang melakukan selingkuh dengan Sofwan. Nah, ini di sini kita belajar sahabat muslim. Rasulullah SAW itu punya rasa takut dia gegabah. Yang dibuat oleh Rasul itu tidak sembrono dan tidak lepas kontrol. Kenapa? Karena khawatir ini kalau dibujuk oleh nafsu, ini kita bisa melampaui batas. Begitu melampaui batas, yang terjadi adalah dosa pada diri kita. Maka Rasulullah SAW itu dalam hadis diceritakan kenapa istighfarnya 70 hingga 100 kali. Karena hati Rasul itu juga sama kayak kita, dilintasi oleh setan, penuh dengan negatif thinking, penuh dengan negatif feeling, rasa yang tidak baik, sehingga mungkinan dosa itu ada. Maka Rasulullah SAW takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dia melakukan tindakan di luar dari apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karakter Rasul itu kan dijelaskan oleh Allah, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Rasul kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah maunya dengan kita sahabat muslim. Dalam bertindak jangan sembrono dan lepas kontrol. Segala sesuatu itu sudah diajarkan oleh Rasul. Caranya adalah dengan istikharah kepada Allah atau bermusyawarah dengan orang yang layak kita anggap dia bagian dari orang yang bisa bermusyawarah kepada kita. Ma khaba man istasyara wa man nadiba man istasyara. Ma khaba man istakhara wa man nadiba man istasyara. Kata Rasul, tidak akan merugi orang yang sholat istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Disinilah kita pentingnya punya sifat khauf, takut sembrono, takut melakukan kegiatan yang lepas kontrol yang bisa menyebabkan datang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beribadah kita munculkan sifat roja, harap, kita munculkan sifat khauf. Kalau dalam sholat misalnya, roja kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalia kita lalu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Sifat khauf kita, takut kita dalam beramal ibadah ini merasa paling beribadah dibanding orang lain. Maka ini bisa menjadi hal yang bermasalah. Nah, lalu kemudian sahabat muslim, amalia apa yang bisa meningkatkan frekuensi kita? Jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada 3 gitu. Ada 3 yang harus bisa kita lakukan. Ahabbul a'mal idkhalis surur fi qalbil mu'min, yutridu anhu jau'an wa yakshifu anhu karban aw yakdilahu dainan. Kata Rasul, amal yang paling kusuka itu adalah menghadirkan rasa gembira di hati orang mukmin. Caranya adalah dengan menghilangkan rasa lapar, menghilangkan kesulitan orang lain, dan menyelesaikan hutang orang lain. Maka ini adalah cara untuk meningkatkan frekuensi iman kita. Ketika kita berbagi kepada orang lain, menghilangkan rasa lapar, nggak perlu cari orang miskin. Kita traktiran itu adalah bagian dari ahabul amal yang paling disukai. Maka ketika kita bisa berbagi kepada orang lain, ini akan menimbulkan rasa syukur. Alhamdulillah, kita bisa berbagi kepada orang lain. Maka sahabat muslim, kalau ada saudara kita punya usaha, kita belanja di tempat dia, jangan cuma mikirnya, wah ini dia cari untung aja, tapi pikirkan bagaimana dia bisa menyelesaikan hajatnya, bisa menyelesaikan kebutuhannya. Saya suka mengatakan, kita belanja di tempat orang lain, sebenarnya kita sedang memunculkan sifat sedekah dengan tanda petik yang ikhlas gitu. Artinya kita berbagi kepada orang lain tuh merasa senang. Alhamdulillah kan gitu kan, laku usahaku. Mungkin untungnya itu ya cuma 3.000, mungkin untungnya itu cuma 5.000. Kalau sedekah kita 3.000 sama 5.000, enggak mau dia. Tapi begitu kita membelinya, dia merasa bersyukur, alhamdulillah barangnya laku. Ini kan namanya menyelesaikan rasa lapar. Dia senang. Laparnya bukan lapar fisiknya, tapi lapar hatinya, sahabat muslim. Ada orang jualan barang yang gak laku-laku, itu lapar itu hatinya. Kapanlah barangku laku, kapanlah barangku laku. Begitu kita beli barangnya tadi, dia senang, hilanglah rasa laparnya. Itu kan sama kayak kita makan. Makan itu kapan? Ya lapar kita. Tapi begitu kita ada masukan suapan, tenang dia tuh. Maka menghilangkan rasa lapar itu bisa meningkatkan frekuensi iman. Lalu kemudian menghilangkan kesulitan orang lain. Ada orang sulit, kita tolong. Dia punya kebutuhan, kita bantu. Ketika kita bantu, disinilah namanya menyelesaikan hajatnya.
meningkatkan frekuensi keimanan kita. Ini bukan terkait dengan persoalan uang, apapun itu persoalan orang lain dan kita bisa membantunya, itu adalah bagian dari amal terbaik. Ada orang sedang punya urusan dia di suatu tempat, kita kenal sama orang yang ngurusin itu, kita bilang, bang bisa bantukan ini biar proses. Oh bisa, karena kemuliaan kita, karena kehormatan kita dibereskan oleh orang lain. Ini sama dengan menyelesaikan kesulitan orang lain. Mungkin kalau orang lain yang ngurusinnya akan repot, tapi lewat kita yang mungkin dengan cakap kita akhirnya bisa menyelesaikan kesulitan orang lain, maka di sini adalah amal yang paling disukai. Ini sebenarnya tugas-tugas wakil rakyatnya, sobat muslim, tokoh masyarakat gitu ya. Ketika dia mau menyelesaikan kesulitan orang lain, dia kan terkenal nih. Ada orang punya hajat, kalau orang ngurusinnya butuh repot, tapi ditegurnya itu bisa menjadi mudah gitu ya. Maka dia ini adalah sebagian dari meningkatkan frekuensi iman. Ternyata popularitasku ini bisa membantu orang lain gitu, menyelesaikan kesulitan orang lain. Nih kadang-kadang kita suka ngukurnya pakai materi, berapa dulu dia kasih baru kita selesaikan kesulitan. Ini yang berbahaya kan gitu ya. Lalu kemudian apa lagi sahabat muslim? Menyelesaikan hutang orang lain. Ini kita tahu bahwa dia memang mengalami kesulitan terkait dengan hutang, kita bantu, ini adalah amal yang paling terbaik. Tapi kalau dia sering-sering hutang jangan dibantu sahabat muslim, itu tidak benar itu sahabat muslim. Nah, lalu kemudian apa yang harus kita pikirkan saat lemahnya frekuensi iman? Nih tadi untuk meningkatkan frekuensi iman. Kalau lemahnya iman kita, apa sih yang bisa membangkitkan semangat kita? Jawabannya adalah kita ingat tanda cinta Nabi kepada Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad kepada kita. Betulan bentar lagi Mbak Pita mau masuk bulan Maulid Rabiul Awal. Apa sih bukti cinta Rasul kepada kita? Kita nih disuruh mencintai Rasul. Apa buktinya? Kita Solawat sering kita kumandangkan, beri beragam jenis solawat itu. Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala salatullah salamullah kayak yang dinyanyikan Ustaz Somad di sini kan. Nah sekarang pertanyaan kita balik, apa sih bukti cinta Rasul kepada kita? Rasulullah SAW itu ternyata membuktikan tanda cintanya kepada kita jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita ada. Dan itu dibuktikan Rasul bukan di kayak kita di sela-sela ingat. Di setiap kali sholat Rasul senantiasa menunjukkan tanda cintanya kepada kita. Apa itu? Rasul selalu minta ampunan untuk umatnya. Kenapa Rasul minta ampunan untuk umatnya di setiap kali sholatnya? Jawabannya karena Rasul ingin bersama dengan umatnya di dalam surga. Tidak ada orang masuk surga itu kecuali setelah dapat ampunan Allah. Maka Rasul membuktikannya lewat itu. Ini yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban. Diriwayatkan bahwa Aisyah itu kan senantiasa selalu bermanja dengan Rasul, tidur di paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidur di paha Rasul, dilihatnya wajah Rasul bahagia. Aisyah bilang, ya Rasulullah, doakan aku. Oleh Rasul diangkat tangannya, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Lalu kemudian Aisyah bilang, ya Rasul, bahagia kali dia melihat wajah. Ditanya oleh Rasul, kenapa kau bahagia Aisyah, bagaimana aku tidak bahagia ya Rasul? Di dunia ini aku bersama denganmu, kelak di akhirat juga aku akan bersama denganmu. Tapi apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan di umbang-umbangnya bahasa orang Medan Aisyah tadi, bukan. Lalu dikatakan oleh Rasul, wallahi Aisyah, demi Allah Aisyah, inna haza la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah Aisyah, doa yang seperti ini juga kulakukan untuk umatku di dalam setiap solatku. Itu luar biasa. Awak ngingat Rasul kadang-kadang. Minimal lah waktu sholat aja, pas saat tasahud awal atau tasahud akhir. Tapi lepas itu kadang-kadang aja selawat. Kalau Rasul setiap sholat dia selalu mendoakan kita, kan gitu kan, bahwa supaya kita dapat ampunan. Yang kedua, Rasul tak pernah lepas meminta ampun untuk umatnya. Dalam riwayat Ibnu Bazzar, setelah Rasulullah SAW meninggal, ternyata Rasul senantiasa mohon ampun untuk umatnya. Kapan? Saat umatnya tidak melakukan amal kebaikan. Jadi Rasulullah SAW itu kan sahabat muslim, sebelum dia berpulang dia panggil para sahabatnya. Dia bilang, sahabat sini. Lalu kemudian sahabat datang, beberapa sahabat, dia bilang, nanti setelah aku meninggal Allah menghadirkan satu malaikat di dekatku. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, untuk apa malaikat itu ada di dekatmu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tu'radu alayya a'malukum. Kerja malaikat itu adalah menghadirkan, melivekan, menstreamingkan amal-amal umatku. Fama ra'aitu min khair
Tullahi alaih wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum. Kalau yang dilakukan oleh umatku itu adalah yang baik, maka aku akan memuji Allah. Tapi kalau yang dilakukan oleh umatku itu yang buruk, maka aku akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat muslim, orang yang sudah meninggal itu amaliyahnya seperti para malaikat. Apa itu? Dia tidak bisa seperti kita beramal, sholat, tidak bisa. Cuman hanya bisanya memuji Allah Subhanahu wa taala ketika melihat yang dia di muka bumi ini taat. Ketika dia tidak taat, maka mereka sibuk memohon ampun kepada Allah. Ini seperti Rasul. Kalau orang-orang muslim yang lain, ya kesibukannya adalah dengan apa? Memohon ya Allah supaya apa? Kita dapat hidayah. Andai kata orang yang orang yang mati tadi hidup, pasti dia akan sibuk dengan beramal. Maka dia berharap kepada keluarganya yang masih hidup, jangan sampai lemah. Zurriyatan di'afan khofu alaih. Jangan lemah. Apa itu? Dia berdoa kepada Allah supaya dapat hidayah sehingga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, ada dua ya, kalau misalnya frekuensi iman kita lemah, ingat Rasul dulu hidupnya senantiasa mendoakan kita. Karena sekarang kalau seandainya kita melakukan jahat, perbuatan yang tidak baik, malu kita. Rasul udah dalam kubur masih tetap mohon ampun untuk kita. Padahal harusnya kitalah yang senantiasa membuat Rasul bangga dengan beramaliyah yang baik sehingga frekuensi iman kita, tingkat iman kita terus mengalami kenaikan. Itu barangkali Mbak Pita mungkin ada tanya-tanya jawab dari para pendengar, kita persilakan. Ya sahabat muslim, itu dia yang sudah dijelaskan sama Ustaz Rahmat ini. Alhamdulillah ini udah banyak banget pertanyaan ya Ustaz. Iya. Ini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Sebelum itu ini ada telepon, izin kita angkat ya Ustaz. Halo Bu Asia, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vita. Iya Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Ya silahkan ya Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga Pak Ustadz bisa kesehatan keluarga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz pertanyaannya gini, bergaulah sama orang-orang yang soleh biar imannya bertambah terus. Sekarang kok lagi susah kita langsung oleng Pak Ustadz, mau naik itu susah kali itu naikkan iman tuh Pak Ustadz. Kayak mana kiatnya? Oh baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oh mau request lagi Mbak Vita? Iya boleh Bu. Mau request lagu apa Ibu? Allah Allah Asina dari Khadijah. Ya boleh diulang Ibu? Allah Allah Asina. Allah Allah. Dari iya. Khadijah. Oke. Terima kasih Mbak Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sebelum biar guys. Ya ini ada pertanyaan-pertanyaan dari WhatsApp ya Ustadz. Izin kita bacakan ya Ustadz. Iya silakan. Ini dari Bang Adrian. Assalamualaikum Ustadz. Saya Waalaikumsalam Adrian izin warahmatullahi bertanya. Saya sama Ustadz. Jadi gini Ustadz, apa yang dapat dilihat sebagai tanda seseorang memiliki iman yang kuat? Mohon dijelaskan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita bacakan aja ya Ustadz. Iya silakan. Ya. Terus ini dari Umi Aslah. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum. Benarkah kalau kita bersolawat dengan walau dengan lalai atau tidak berniat, tetapi tetap diterima Allah atau berpahala? Bisakah dengan banyak kita bersolawat menguatkan iman kita? Okay. Terus yang kedua, kenapa pajak atau pasar pekan itu disebut masjidnya setan? Jadi kita jangan ke pajak dong Ustadz. Gitu. Makasih ya Ustadz, sehat-sehat. Izin minta lagunya Jangan Membuang Masa dari El Suraya. Terus salam kenal buat penggemar Radio Al-Fatih, Bu Ayu, Bu Farida, Ardiansyah, semoga terhibur selalu. Buat sahabat muslim semuanya juga dititipin salam sama Umi Asla. Izin ini Umi Asla namanya Umi Asla atau Ibu Umi Asla ya Ustaz? Saya dulu dia selalu nyebutnya Ibu Asla. Sekarang berarti udah jadi Umi berarti Umi Asla. Oh iya. Atau mungkin udah jadi ustazah kan gitu, Allah alam. Masya Allah. Jadi terus nih Bang Adrian juga titip lagu nih dari Widesi Ratnasari Hidayah. Oke, akan diputarkan. Terus ini dari Kak Ayu. Assalamualaikum Ustadz. Jadi apakah termasuk frekuensi iman yang lemah kalau sholat
kapan mau aja, nggak 5 waktu ngerjainnya. Dan kalau diingatkan disuruh marah. Jadi apakah saya harus berhenti untuk mengingatkan sholat? Karena kadang saya juga merasa capek, bosan terus ingatkan tapi nggak dikerjain. Yang ada malah awak yang dimarah, katanya awak heboh. Apakah keimanannya sedang naik atau turun? Mohon dijelaskan Ustadz. Terus yang kedua, soalnya di awal waktu kan lebih baik. Awak tuh kadang mau sholat, anak awak yang umur 3 tahun asik nangis, nggak boleh sholat suruh gendong. Kadang awak biarkan aja nangis, lama mujuknya. Kadang juga sambil gendong. Gimana itu Ustadz? Apakah keimanan saya naik? Itu terus requestnya lagu Kun Anta. Oke. Ini dari Bunda Farida Ustadz. Assalamualaikum Vita, Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya tapi di luar tema. Mana yang lebih baik kalau kita sholat witir 3 rakaat sekali salam atau 2 kali salam? Tapi 3 rakaat. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Vita. Lagunya Cahaya Al-Fatihah dari Neural Melodies. Oke, akan diputarkan ya Bunda. Oke, silahkan Ustadz, mau dilangsung jawab? Baik, saya jawab semuanya ya yang 5 tapi sebelumnya kita hold dulu yang lain ya. Boleh ya? Iya. Baik, yang pertama tadi ada Bu Asi di Dene. Ustadz, ketika iman kita lemah, kita itu kan disuruh untuk dekat-dekat dengan orang soleh. Ini kebanyakan dengar lagu Tombo Ati nih pasti kan gitu ya. Benar gak itu? Jawabannya benar. Tapi benar-benar orang soleh yang mampu mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dekat dengan dia. Ada rupanya orang soleh yang enggak ngajak dekat dengan Allah. Ada orang ketinggian ilmunya. Dia tahu kalau kita masih hidup pasti dikasih Tuhan rezeki. Kalau misalnya hidup kita besok, malam itu pasti kasih Tuhan, tapi sholat dia enggak mau. Ada juga seperti itu. Tingkat imannya oke, tapi amaliyahnya enggak. Kan dunia sama seperti yang ditanya Bu Ayu tadi, sholatnya malas-malas tapi imannya ada gitu, percaya dengan Allah. Ini namanya iman minimalis gitu. Kalau misalnya tingkat frekuensinya pasti turun. Kenapa? Karena dia nggak mampu membuktikan secara lisan dan membuktikan secara perbuatan, tapi secara hatinya mantap gitu. Ada. Nah, jadi Bu Asi ya di Denei, bagaimana kita meningkatkan iman kita ya dekat dengan orang soleh. Nah, kalau misalnya ndak bisa seperti itu Ustadz gitu ya, misalnya katakanlah keterbatasan karena saya seorang perempuan, dekat-dekat dengan orang soleh juga kadang-kadang ya itu sulit untuk kita lakukan ya. Apalah yang harus kita perbuat Ustadz? Saya cuma hanya mengingatkan tadi, pertama kita ingat-ingat Rasul itu semasa hidupnya sudah mendoakan kita gitu, supaya kita dapat ampunan. Nah, lalu kemudian setelah Rasul berpulang, ternyata Rasul itu menunggu-nunggu supaya dia bisa memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amaliyah sesuai yang dengan diajarkannya. Tapi kalau kita misalnya malas, putur, enggak mau beribadah, apa kita enggak malu dengan Rasul yang sudah dalam kubur masih sibuk memohon ampun buat kita? Maka kita pikirkan ini, malu kita kepada Rasul. Rasul di akhirat akan berikan syafaat. Rasul betapa rindunya pengen kali dia bertemu dengan umatnya. Kok kita nggak mau pengen ketemu dengan Rasul, lalu kemudian kita malas beribadah? Maka renungan-renungan ini akan menaikkan ibadah tingkat frekuensi iman kita kepada Allah, sehingga kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Kita buktikan dengan lisan. Kita katakan pada diri kita bahwa kita ini adalah beribadah kepada Allah. Kita buktikan dengan perbuatan kita. Terus kita melakukan amaliyah kebaikan dengan melakukan sholat atau misalnya dengan berbagi kepada orang lain. Walaupun kita dalam keadaan lemah, ternyata Allah masih berikan kesempatan kita bisa bersedekah. Kita bisa membantu kesulitan orang lain. Kita tahu ada orang susah, kita tolong. Batinnya susah ini bukan terkait bantuan dengan uang ya. Dia punya kebutuhan. Tahu kita ini kalau dibantu dia ini akan lebih mudah. Contoh, depan rumahnya mungkin ada pepohonan, daun-daunnya jatuh, belum sempat dia menyapunya, kita sapukan. Ini namanya dengan menyelesaikan kesulitan orang lain. Kenapa? Kalau seandainya dia nyapu kan berarti ada waktu yang terpakai, tapi kita hilangkan kesulitan dia tadi, waktunya tetap bisa jadi gunakan untuk yang lain, maka di sini akan melahirkan rasa tingkat keimanan kita. Kalau ada orang punya utang ya kita bantu utangnya. Itu Nabi ini tingkat level yang paling tinggi ya. Lalu kemudian ada Bang Andrean, Ustadz, bagaimana kita bisa melihat kalau iman kita kuat? Jawaban saya Bang Andrean adalah ketika kita mampu menepis sifat negatif yang 9 tadi. Kalau kita udah nggak punya sifat ini, iman kita itu akan
frekuensinya naik. Apa itu? Kalau kita mampu sudah tidak menjadi orang yang tergesa-gesa. Kita mampu menjadi orang yang tidak suka membantah. Kita mampu menjadi orang yang ngerti tentang keseimbangan. Jangan sampai kita melampaui batas. Kita ngerti bagaimana menjadi orang yang tidak kikir, tidak mudah keluh kesah, senantiasa bersyukur dan selalu melihat bahwa Allah mengingatkan kita untuk meningkatkan amalia. Kemudian tidak merasa bahwa ibadah itu harus susah-susah, yang mudah pun bisa kita lakukan. Dan kita yakin Allah itu memberikan kekuatan buat kita untuk beramal ibadah. Ini tandanya iman kita kuat. Iman kita frekuensinya naik gitu ya. Contohnya tinggal lihat aja. Kita ini orang yang tipe tergesa-gesa enggak gitu. Oh kalau enggak berarti level keimanan kita sedang naik. Kita ini tipe orang yang suka membantah enggak? Oh kalau kita enggak suka membantah. Kita artinya kita terima keadaan, tidak mengeluh. Kemudian kita yakin bahwa semua yang diberikan Allah ini adalah yang terbaik buat diri kita. Iman kita mantap itu, maka akan naik frekuensinya. Lalu kemudian ada tadi pertanyaan Ibu Asla. Saya tidak tahu Ibu Asla ini udah jadi ustazah atau enggak. Dulu Ibu, sekarang sudah manggil Umi kan gitu ya. Ustadz, benarkah kalau selawat dengan lalai itu tetap diterima oleh Allah? Ya, selawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita senantiasa ingat sama Nabi. Tidak mungkin ada orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad enggak ngeh kalau dia sedang bersolawat. Dan itulah keistimewaan solawat tadi. Begitu dia bersolawat, solawatnya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia dalam keadaan lengah. Beda dengan orang berzikir. Berzikir kalau dia tidak meresapi maknanya, maka dia tidak akan berbuah. Baca Quran juga sama, hanya lisan hitungan hurufnya aja yang dapat. Tapi kalau solawat, dia memang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Walaupun kita sedang lalai, walaupun kita sedang tidak fokus, dia tetap menghasilkan. Kenapa? Karena yang bersolawat kepada Rasul bukan hanya makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah walaupun kita semisalnya sedang tidak fokus, kita melaksanakan perintah Allah, kita tetap dapat pahala. Ustadz, katanya pajak itu adalah seburuk-buruk tempat dan tempat setan katanya. Jadi kita tidak usah ke pajak. Maksudnya begini Bu Asla, bukan kita tidak ke pajak, tapi jangan lama-lama di pajak itu. Sama kayak WC. WC itu juga adalah tempatnya setan, maka tidak boleh kita lama-lama di dalam WC. Makanya ketika kita masuk ke WC kaki kiri, begitu juga masuk ke pajak juga kaki kiri. Kenapa? Karena di sini adalah tempat kemungkinan setan itu banyak. Contohnya apa itu? Setan banyak itu pasar itu, contohnya adalah ketika kita sudah berada di dalam pajak, itu tipu-tipuan bakal mungkin terjadi. Ada pedagang yang mungkin dia memperalat timbangannya, atau misalnya ada yang cacat tapi daripada tidak laku dia simpan-simpan akhirnya supaya laku. Itu kejadian kan gitu. Atau ada pembeli yang sebenarnya dia mampu tapi hobi kali dia menawar semurah-murahnya, sehingga buat orang yang jualan itu aduh daripada barang menumpuk udahlah. Ini adalah karakter yang kita kayak setan kan gitu, pengen tawar-tawaran yang lebih tinggi. Setan itu kan suka nawarnya yang lebih tinggi, minta masuk ke dalam surga, tapi syarat kata Allah kau harus sujud kepada Adamu, nggak mau. Itulah yang terjadi. Kita kadang-kadang ketika di dalam pajak sangat mungkin terjadi melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, lalu kemudian pertanyaan Bu Ayu, Ustadz, apakah orang yang nggak mau sholat frekuensi imannya lemah? Oh iya. Lalu udah kita ingatkan, sekarang kita mencegah kemungkaran itu lihat posisinya. Siapa ini yang kita ingatkan? Kalau yang kita ingatkan ini posisinya adalah suami, salah kalau kita misalnya memaksanya. Kenapa? Karena yang punya kuasa itu suami, kita tidak punya kuasa. Kita hanya mengucapkan secara lisan, ya kita ingatkan saja. Tidak boleh lengah, tidak boleh menyerah. Rasulullah SAW mengajak Abu Thalib untuk masuk ke dalam agama Islam bukan sekali dua kali, tapi sering diajak oleh Rasulullah SAW. Tapi kita harus ingat, yang ngasih hidayah itu adalah Allah, bukan kita. Nah, Rasul melakukan itu. Rasul paham yang ngasih hidayah Allah, bukan Rasul. Sehingga cuma bisa mengajak saja. Kata Allah dalam Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kau tidak dapat menunjuki siapa yang kau inginkan, tetapi Allah menunjuki siapa yang Dia mau. Maka tugas kita cuma ngajak. Ya diajak saja. Persoalan dia mau terima atau tidak, yaitu udah persoalan lain. Persoalan dia mau beribadah atau tidak, itu sesuai dengan
keinginan Allah. Kalau Allah kasih hidayah, dia akan sholat. Kalau Allah tidak kasih hidayah, dia tidak akan sholat. Ustadz, saya punya anak Ustadz. Kadang-kadang sholat itu kan bagusnya di awal waktu. Tapi saya sholatnya kadang-kadang jam 3 karena sibuk menggendong anak. Pertanyaan saya sederhana. Sekarang sholatnya, apakah semuanya ibu lakukan dengan sebaik-baiknya? Artinya rukun sunnahnya semua dilengkapi. Kalau itu mungkin akan membuat ibu repot. Maka ketika sholat lakukan yang rukun saja. Kenapa? Karena anak kita ini masih kecil. Dan kita harus memahami kecilnya anak ini juga pakai batas. Takkan mungkin kita mengalami kesulitan sholat itu selama-lamanya. Paling dia di saat usia 2 tahun sampai 4 tahun. Ya sabarlah kalau kita sholatnya seperti ini. Harus mepet-mepet waktunya menjelang asar. Atau misalnya nggak bisa fokus sama sunnahnya. Kita terimalah keadaan itu. Maka akan menaikkan frekuensi iman kita. Nggak perlu kita ngeluh. Itulah ujian kita. Bukankah kita yang minta supaya diberikan oleh Allah anak? Ketika Allah kasih anak, ya kita harus siap dengan konsekuensinya. Inilah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Anak tadi ternyata begitu sholat minta digendong dan ini sebagainya. Boleh nggak saya sholat sambil gendong anak? Pertanyaannya lagi, apakah anak itu sudah suci? Kalau dia laki-laki, apakah anak itu sudah dihitan atau belum? Khawatirnya anak tadi belum dihitan. Kenapa? Anak yang belum dihitan itu ketika dia buang air kecil itu kemungkinan besar masih ada sisa najisnya di alat kelaminnya. Kalau anak perempuan tidak ada, dibersihkan. Kemudian ketika dia sholat, apakah dia pakai pampers atau tidak? Kalau nggak pakai pampers, bisalah kita lakukan. Tapi kalau pakai pampers, khawatirnya dia juga membawa najis dan akhirnya nempel kondisinya dia membawa najis dengan kita. Artinya bahwa bukan anak itu bernajis ya, dia yang sedang membawa najis. Dalam sholat itu kita harus dalam keadaan suci pakaian, tempat dan badan. Lalu kemudian pertanyaannya, jadi sekalian lagi tadi ya, yang tentang menggendong anak boleh kalau anak tadi sudah dikhitan kalau laki-laki. Kalau belum dikhitan berarti ini anak ini mengandung najis. Maka orang Arab itu anak usia 7 hari pun udah dikhitan. Tapi Hasan Hussein pernah sholat dengan Rasul. Sekarang Hasan Hussein itu anak orang Arab nggak? Oh iya, anak orang Arab itu sudah dihitan di usia 7 hari. Sehingga ketika dia ikut sama Rasul dan kemungkinan ketika dia buang air kecil sudah disiram, udah nggak ada lagi tuh najisnya. Sehingga nggak apa-apa kalau kita digendong. Anak orang Indonesia dihitannya kapan? Usia 12 tahun atau nunggu proprida lah buat sunatan massal baru anaknya dihitan kan gitu kan. Nah, lalu maka ini berbahaya. Nah kalau dia anaknya perempuan, anak perempuan tuh nggak apa-apa, gampang walaupun nggak dihitan, asal dia disiram dia hilang semua. Tapi kalau laki-laki mohon maaf ada kulufnya, dia itu tinggal di situ. Kalau dia pipis masih ada tinggal. Nah, maka perlu dihitan. Nah kalau misalnya udah bersih dia enggak apa-apa kita gendong. Kalau anaknya pakai pampers, jangan pakaikan pampers saat kita sedang sholat dengan anak tadi. Ingat yang dilakukan yang rukun-rukun, jangan sunnahnya. Ini ketika zikirnya 11, enggak boleh. Yang ambil rukun-rukunnya saja. Mungkin bisa minimal zikirnya 1 gitu. Pas sholat Al-Fatihah saja lah, enggak usah pakai surahnya. Atau surahnya ambil 1 aja. Wal as, Allahu Akbar. Pas rakaat kedua, innal insana lafi khusr, Allahu Akbar. Kan enggak apa-apa, cuma 1 ayat minimal. Kita bisa melakukan yang rukun-rukunnya. Tapi ingat, ujian anak itu cuma tidak selama-lamanya kok. Mungkin anak akan merepotkan itu ya di saat usia 2-4 tahun. Setelah 5 tahun atau dia sibuk dengan mainannya, maka kita akan selamat. Tinggal seberapa mampu kita sabar kan gitu ya. Nah, lalu kemudian Bunda Farida, biar habis ya. Bunda Farida, mana lebih baik Ustadz? Sholat witir 3 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 1 salam. Nah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling bagus 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sholatul lail wan nahar masna. Kata Rasul, sholat malam dan sholat siang itu bagusnya adalah 2 rakaat 2 rakaat. Maka kalau sholat witir setiap 2 rakaat salam. Lalu kemudian untuk yang 1 salam sendiri. Ini yang bagus menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain mungkin ada yang menyatakan 3-1. Kalau mazhab Maliki lebih parah lagi. Dia nganggap 3 rakaat 1 salam, tapi di rakaat kedua ada tasawuf awal, di rakaat terakhir ada tasawuf akhirnya.
Nah, tapi di setiap rakaat ada baca surahnya. Ah, itu dalam mazhab Imam Malik. Masing-masing punya dalil. Mana yang lebih bagus? Kalau saya ditanya, karena saya bermazhab Imam Syafi'i, menyatakan yang bagus 2 rakaat salam, lalu kemudian tambah 1 rakaat salam. Itu jawaban saya buat Bunda Farida ya. Ya, Bunda Farida. Bunda Farida. Mudah-mudahan Bu Asih, Bang Adrian, Bu Asla yang sedang di Palukura waktu di Laut Dendang, yang jelas nggak dua-dua, ya salah satu, ada Bu Ayu, lalu kemudian ada Bunda Farida. Mudah-mudahan yang kami jelaskan ini memberikan banyak manfaat. Udah jam 10 ya. Iya, tapi ada telepon Ustaz, Oke, gimana? baik. Saya terima lah. Baik. Izin ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Mbak. Iya, waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa di mana? Mau apa sama Ustaz, Mbak? Iya, dengan siapa di mana Ibu? Oh, Bu Umi. Di Hamparan Oh, Perak. iya. Bu, radionya agak dijauhkan, Bu. Biar supaya jangan storing di sini. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tanda, Ustaz? Masih Bu Umi di hamparan Iya, perak, iya. bukan hamparan Ini emas singkat ya. aja, Ustaz. Iya Bu. Nah, masalah tadi Ustaz bilang kan masalah berbelanja beda kepada umat muslim. Karena Iya. kita muslim, Ustaz. Ada orang berbelanja pada yang bukan muslim. Kalau ditanya, katanya Ustaz, lebih murah daripada kepada orang muslim. Pertanyaannya, bagaimana cara saya menasihatinya? Baik. Nanti saya jawab. Ustaz. Oke, nanti saya Satu jawab. lagi, Ustaz. Oh iya. Nah, tadi masalah selawat. Jadi, kalau hari Jumat kan katanya selawatnya itu diperbanyak. Pertanyaannya, apakah yang zikir biasa kita ucapkan tiap pagi itu kita tinggalkan? Kita harus selawat terus. Nah, itu pertanyaan Ustaz. Sama yang pagi maksudnya gimana Bu? Kenapa kita zikir pagi dan petang, Ustaz? Oh ya, zikir asbab wal masa Kita ya. tinggalkan aja zikirnya. Oh baik, nanti saya jawab Bu ya. Makasih Ustaz ya. Ya Bu. Nah, sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, kami sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini Bu Umi di hamparan Perak. Ya, pertanyaannya Ustadz, katanya belanja sama non Muslim, belanja sama Muslim itu lebih baik daripada belanja sama non Muslim. Intinya belanja Muslim ke non Muslim, kalau pedagangnya nggak ada masalah ya. Cuman kenapa kita dianjurkan untuk belanja kepada saudara yang Muslim? Karena kita pengen menyelesaikan rasa laparnya dia, menyelesaikan kesulitannya. Kalau yang non muslim tidak ada keharusan kita untuk menyelesaikan itu. Rasa lapar itu bagaimana Ustaz? Bisa jadi dari terkait dengan keuntungan yang dia dapat akan dia senang gitu ya. Alhamdulillah barangku laku. Kita bisa menolong dia memberikan makan kepada anaknya. Menolong sesama saudara muslim itu adalah hal yang baik kan gitu. Kita ingatkan sama dia, kau kalau belanja di tempat si muslim ini memang mungkin harganya lebih mahal, tapi paling tidak kau telah menyelesaikan hajat keluarganya, kebutuhan dia mampu memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Lalu kemudian di sini kau menilainya beribadah. Kenapa? Karena kau juga melakukan seperti apa yang disuruh oleh Rasulullah. Tapi jangan kita haramkan belanja kepada non-muslim, karena Nabi juga pernah belanja sama non-muslim, sama orang Yahudi. Jadi artinya yang perlu kita ingat di sini, kita mengingatkan sama dia, kalau dia belanja sama yang muslim, kita mampu membuat dia menyelesaikan hajatnya untuk keluarganya. Itu adalah hal yang utama. Orang muslim sama orang muslim itu harus saling tolong menolong. Ustaz, yang kedua katanya, sholawat itu kan di hari Jumat mesti diperbanyak. Jadi zikir asbab wal masa itu kita tinggalkan, kita sibuk dengan sholawat. Bukan begitu. Zikir asbab wal masa kita lakukan, sholawatnya jumlahnya lebih dilebihkan dari biasanya. Itu maksud mana perbanyak. Kalau misalnya setiap hari selama ini sholawatnya 100, dilebihkan sedikit 105, 110. Itu maksud sudah kategori diperbanyak. Yang zikir asbab wal masa yang sudah rutin tetaplah kita lakukan. Kenapa? Karena ini memang sudah rutinitas, walaupun dia sekali pagi sekali siang, tapi ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah rutin melakukannya. Itu jawaban saya buat Ibu Umi di hamparan
Iya, mungkin bisa langsung kesimpulan hari ini Ustadz untuk kita closing. Iya, Ustadz. jadi closingnya adalah bahwa tanda lemahnya iman kita itu yang paling utama adalah saat kita bergantung sama amal. Nggak boleh. Kita beramal itu semata-mata hanya membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah. Kejadian segala sesuatu itu bukan karena disebabkan amal kita, tapi kejadian sesuatu yang baik itu semata-mata karena kasih sayangnya Allah. Bukan semata-mata karena Allah bilang ini rajin kali dia beramal, ini karena amalnya sedekah ini kuwujudkan, bukan. Karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala buat kita. Itu jawaban dari saya dan closingnya. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat buat sahabat muslim, dan mudah-mudahan kajian hari ini bisa menemani hijrah sahabat muslim setiap hari untuk memperbaiki akhlak, ya, untuk memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Pita. Iya, Masya Allah sahabat muslim, dari kajian ini kita belajar bahwa iman itu bagaikan ombak, kadang naik, kadang turun. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga keimanan kita agar tidak terjun bebas, dan terus menaikkan dengan amal yang soleh. Dan jangan lupa, jangan biarkan rasa lalai bersama-sama berlama-lama di dalam hati kita. Perbanyak zikir, perbanyak doa, dan perbanyak amal sosial. Dan selalu ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari mendoakan untuk kebaikan kita, yaitu umatnya. Kami dari Radio Al-Fatih mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan selama siaran. Segala kebaikan datang dari Allah, dan kekurangan tentu datang dari kami yang penuh keterbatasan. Motivasi untuk sahabat muslim hari ini, jangan merasa Allah meninggalkanmu hanya karena imanmu sedang goyah. Justru di saat itulah Allah memanggilmu untuk kembali mendekat. Seperti firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai jumpa di episode berikutnya, hikmah pagi berikutnya di hari Senin dan Rabu di jam 9 sampai dengan 10 bersama Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat. Jadi sahabat muslim, jangan lupa nanti siang di jam 2 sampai dengan jam 3 Tito akan bersiaran sahabat muslim dengan membahas lanjutan dari sunan-sunan yang sudah dibahas sama Tito. Jadi jangan lupa sahabat muslim, di jam 2 sampai dengan jam 3 Tito akan bersiaran membahas tentang peradaban, sejarah peradaban di Islam di dunia. Oke sahabat muslim, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah request, terima kasih sudah menyimak dan bertanya. Vita di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Al-Fatih 107,3 FM menemani hijrahmu setiap hari.